Bahkan dulu itu waktu saya itu gendeng wirid itu saya waktu di pondok itu bingung mas, itu mau pulang ini nggak bisa ngaji, mau nikah nggak punya modal gitu loh. Tapi teman-teman seleting saya ini sudah banyak yang nikah mas, jadi saya bingung. Akhirnya saya merenung di pinggir sungai, saya melihat air, saya lihat air mengalir itu. Tiba-tiba secara tidak sadar air itu ngomong, seperti ada suara dari dalam air itu. Air itu ngomong seperti ini, saya loh tidak pernah diam, jalan terus gitu. Akhirnya cepat nyampe sama tujuan saya. Kamu ya juga seperti itu, kalau ingin cepat nyampe kepada Tuhanmu, ya jangan berhenti kamu berpikir. Nah mulai detik itu saya gila mas, gila ya, dibilang gila ya masih ingat, tapi tidak punya malu sudah. Wis pokoknya saya itu wis berpakaian cuma seadanya wis, kadang pakai kalung tasbih ya dikira orang gila sudah sama orang-orang itu. Tapi di dalam rasa ini mas, apa sekonyong-konyong koder kayaknya itu mas, pengennya berjumpa dengan Allah itu sudah menggebu-gebu itu. Makanya yang apa, setiap saya mau ditanya mau kemana, mau mencari Allah, itu jawaban saya waktu itu. Terus ketika saya duduk termenung di pinggir jalan itu, ditanya sama orang, nunggu siapa sih? Nunggu Allah itu dulu. Karena saya menerima masukan dari air itu tadi yang bersuara itu. Nah, kenapa saya nurut sama omongan air? Karena saya sudah tahu keterangan Al-Quran bahwasanya dzikir itu diwajibkan, harus pagi sampai petang itu harus kita diwajibkan dzikir kan gitu ya. Nah, sedangkan air itu ngomong kalau kamu pengen cepat nyampe sama Tuhanmu, bertemu dengan Tuhanmu, ya jangan berhenti kamu berzikir gitu. Nah ini juga yang harus jenengan permudah pemahamannya Gus, karena ketika orang mendengar kalimat air dari ngomong, dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya harus berzikir. Nah pemahamannya orang kan masa la ilaha illallah begitu terus. Nah ini gimana maksudnya Gus? Maksudnya menyadari bahwasanya semua ini ketika kita bekerja ini sesungguhnya Allah lah yang telah mempergerakkan. Nah kita. Itu dzikir ya Gus? Itu yang dimaksud dzikir. Tapi waktu itu mas, yang saya pahami ya wirid itu mas, wirid itu yang saya maksud dzikir pada waktu itu, wirid itu. Jadi yang saya ingat dulu itu saya tidak berani tidur, baik siang atau malam, saya tidak berani tidur. Kalau saya tidur saya tidak dzikir, gitu loh. Jadi saya takut tidurnya kadang sambil naik sepeda ini tiba-tiba matanya terpejam gitu, duduk gini sambil wirid tertidur gitu, kadang sebentar kemudian bangun lagi tidur lagi. Pokoknya kalau saya ingat itu, saya dulu itu tiap hari wiridnya itu 22 jam setiap hari, entah itu selama beberapa bulan itu tidak tahu ya. Yang 2 jam untuk tidur? Enggak tidur, saya anggap itu tidur lah, istirahat lah. Tapi saya enggak tidur seperti ini kan. Ya tahu, tidurnya iya. Itu ya, tertidur. Soalnya kalau saya merebahkan badan ini namanya tidur mas. Kalau sambil duduk ini tertidur namanya tertidur, enggak tidur. Gitu. Enggak ada niat untuk tidur. Enggak ada niat untuk tidur, tapi tertidur. Nah itu ditidurkan Allah kan, seperti itu intinya. Jadi kalau orang-orang belajar hakikat, tidak ada ceritanya orang-orang yang mencapai titel kekasih itu
harus gila sama Allah, nggak bisa. Kalau sekarang kan banyak 1-2 bab kemudian langsung pengen bisa connect sama Allah, tapi dia nggak pernah gila sama Allah, nggak bisa, nggak maksimal. Sudah tanyain semua wis kiai-kiai manapun, pasti dia pernah gila dengan Allah. Yang seperti yang sudah terkenal ke wali-walinya Allah itu orang-orang yang gila dikirnya sama Allah luar biasa. Pasti itu udah akan salah lagi sudah. Nggak bisa diragukan lagi lah. Nggak bisa diragukan lagi. Pasti kekasihnya Allah itu ahli ingat sama Allah. Yang dinamakan kekasih itu kan ahli mengingat Allah. Mengingat tidak harus baca-bacaan itu ya, enggak ya. Hati tapi ini sadar bahasanya ini semua milik Allah. Dan kita ini bukan siapa-siapa, enggak bisa apa-apa. Nah, itu kesadaran itu sebetulnya dimaksud zikir. Ada kisah informasi di dalam Al-Quran ayat berapa itu saya lupa, guys, bacaannya juga seperti apa lengkapnya itu, bahwa diceritakan dulu waktu awal penciptaan Nabi Adam itu ada iblis, kemudian ada malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Nah, kalau dilihat kisahnya itu guys hanya dipahami sebagai kisah cerita, kan kita membayangkan ada Nabi Adam, ada iblis, ada malaikat yang sedang bersujud. Nah, ini makna penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sebenarnya, guys? Dari cerita itu, guys. Ya, intinya kembali ke yaitu tadi, Mas, makna sujud tersendiri itu kan kita harus pasrah total pada Allah. Jadi kita sadar bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Makanya sujud itu maknanya kan berserah diri total pada Allah. Nah, yang disebut di situ malaikatnya siapa, Gus? Yang mana, Gus? Di sisi diri kita, Gus. Terus iblisnya yang mana? Yang harus disujudkan, yang harus dipasrahkan. Di dalam hati seseorang itu pasti ada dua karakter yang berbeda yang seringkali berbisik di dalam rasa. Kalau orang sudah bisa merasakan itu gambaran malaikat sama iblisnya ya, itu gambaran malaikat sama iblis. Jadi yang satu ini ngajak baik, yang satu ngajak jelek. Seperti katakanlah kita ada kesempatan untuk korupsi. Nah, di situ pasti ada bisikan, Mas, ada dua. Kalau kita bisa merasakan loh itu. Ada yang menarik ke positif, ada yang menarik ke negatif gitu. Udahlah, ini ambil aja, kan enggak tahu. Walaupun kamu korupsi, ambil uang ini kan nanti notanya ditulis segini. Kamu kan enak dapat uang, besok bisa buat ke sana, bisa buat beli itu kan gitu. Terus yang satunya lagi berbisik lagi, jangan. Itu kan bukan hakmu. Pasti ada seperti itu. Apapun itu perilaku yang dilakukan oleh seseorang, pasti ada rasa seperti itu di dalam hatinya. Apakah bisa diartikan yang dimaksud malaikat itu yang positif itu? Betul itu. Yang dimaksud iblis itu yang negatif. Makanya yang di dalam diri. Dalam ajaran Jawa itu kan disebut dulur papat limo pancek. Nah, itu kan. Yang dua ini positif, yang dua negatif, yang satu ini kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi pancer itu yang kehidupan inilah. Ya Tuhan itu sendiri sebetulnya. Nah, kesadaran ini sebetulnya murni. Yang satu ini kesadaran murni. Nah, di sisi lain yang baik dengan yang buruk ini saling mempengaruhi. Nah, tergantung keadaan rohani ini
condongnya sama siapa, sama yang baik atau sama yang jelek gitu. Kalau bisikan itu cenderung kita respon yang jelek, pasti akan kita ambil uang itu tadi. Kalau kita punya kesempatan korupsi itu tadi. Tapi kalau hati kita cenderung yang positif, tidak akan kita ambil. Nah, sebetulnya prosesnya seperti itu. Yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami loh ini. Nggak mengatakan orang lain. Yang sudah saya teliti dalam diri saya rasakan ada seperti itu, semacam bisikan baik dan buruk di dalam. Itulah pilihan. Yang baik yang kita harus hidup kita ini pilihan. Mau disetting seperti apa kehidupan ini. Tapi kenapa Gus kok di kisahnya itu baik itu yang baik maupun yang mengajak buruk kok disuruh sujud? Ya makanya tadi kebaikan keburukan itu kan sebetulnya beriringan, Mas. Beriringan. Makna disuruh sujud ini ya apa Gus? Ya pasrah itu tadi, Mas, berserah diri. Jadi kita harus sadar bahwasanya kebaikan dan keburukan ini datangnya dari Allah semua. Jangan diakui. Iya, jangan kita akui. Gitu. Tapi seringkali kalau ada pemahaman, kalau sudah masuk akal ini, ini kan juga Allah. Kita berbuat jelek aja, ini kan juga Allah lah. Tidak seperti itu. Ketika kita sudah cenderung ke positif, tidak akan ada pemikiran seperti itu. Gitu loh. Nah, kenapa mereka berpikir seperti itu? Ya itu tadi, gagal dalam memahami itu tadi. Gagal dalam memahami ilmu itu tadi. Seperti waktu Nabi Musa kan, ketika memukulkan tongkatnya ke batu itu, akhirnya lautan terbuka, terbelah kan. Nah, ada dua pemikiran, dua prediksi. Ini yang disebut saya bisikan itu tadi. Ada yang mencari tongkatnya Nabi Musa, ada yang memahami bahasanya semua ini yang melukai Allah. Nah, ini. Itu fakta, Mas, fakta yang terjadi. Nah, kalau orang itu belajar Al-Qur'annya benar, pasti dia tidak akan mencari tongkatnya Nabi Musa, gitu ya. Karena dia sudah paham apapun yang terjadi ini semua adalah skenario Allah. Makanya dia sadar. Kemudian dia mengambil hikmah dari peristiwa itu, bahwasanya intinya kita harus berserah diri sama Allah, kan gitu. Nah, hasil dari outputnya ke situ. Nah, tapi kalau yang dilihat itu lautnya yang terbelah, akhirnya yang dicari tongkatnya Musa ini, yang sakti katanya. Biar punya kesaktian. Nah, itu. Nah, terus akhirnya kalau dia terus mencari tongkat, nggak ketemu, akhirnya stres kan. Nah, itu. Tapi kalau orang yang pemikirannya itu positif ke arah Allah itu tadi, ya outputnya bagus. Tambah dekat dia kepada Allah. Nggak semakin jauh. Kalau yang nyari tongkat itu semakin jauh sama Allah. Secara tidak langsung dia meyakini bahwa tongkat itu sakti, bukan Allah yang sakti ya itu. Allah. Jadi situlah kehidupan itu fakta yang saya bicarakan, itu fakta yang terjadi. Seperti itu. Apapun itu, Mas, sholat, zakat, haji, itu kan ada dua versi cara penangkapan yang berbeda. Gitu. Kalau sholat secara fisik kita memandang dari pahala, kan gitu. Kalau secara hakikat, yaitu kesadaran bahwasanya semua ini adalah Allah yang menggerakkan semuanya. Nah, itu beda outputnya. Kalau pahala outputnya surga. Tapi kalau kesadaran outputnya nanti ke Allah. Gitu. Zakat juga seperti itu, sama saja.
Kalau secara hakikat kan melepaskan keakuan diri kita yang merasa memiliki, kita keluarkan gitu secara hakikat. Kalau secara syariat ya sudah mengeluarkan sedekah gitu aja, sebagian dari rezeki kan itu. Outputnya nanti ke pahala surga gitu. Dan efeknya ketika orang itu menuntut surga, ibadah rajin menuntut surga, ketika surga itu nanti ditiadakan oleh Allah, wah kecewa berat ya. Kecewa berat. Makanya kalau surga neraka itu bisa tidak jadi, tapi kalau Allah nggak bisa, pasti ada, pasti. Kalau Tuhan pasti ada. Kalau surga neraka bisa jadi tidak ada. Makanya jangan salah arah iya, tujuan ya. Itu tadi.